Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kali ini saya akan membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini materi ini ada pada mata pelajaran PPKN. Jadi yang perlu kita ketahui, Indonesia merdeka itu tidak terjadi bim salah bim, abrakadabra terus kemudian Indonesia merdeka, enggak. Indonesia merdeka itu melalui proses yang panjang, prosesnya luar biasa panjangnya. Dan kita sebagai anak yang terlahir di Indonesia, keturunan Indonesia, maka kita hukumnya wajib mengetahui sejarah daripada bangsa Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai apa? Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau sering disebut namanya adalah BPUPKI. Nah, BPUPKI itu kalau dalam bahasa Jepang apa namanya? Ayo, ini minggu lalu sudah saya berikan ke kamu loh materinya. Masa nggak tahu? Ayo, apa BPUPKI? Bahasa Jepangnya. Tak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, tit. Nggak ada yang ngacung. Ya, jadi BPUPKI dalam bahasa Jepang itu namanya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu dalam bahasa Jepang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya BPUPKI tadi. Ya. Nah, BPUPKI ini dibentuk, ini yang pertama, yaitu Jepang itu meyakinkan kepada siapa? Kepada bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Jadi Jepang itu meyakinkan ke Indonesia bahwa nanti Indonesia akan dimerdekakan. Itu akan diberi hadiah merdeka oleh Jepang. Nah, terus kemudian badan itu dalam bahasa Jepang tadi disebut apa namanya? Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kemudian siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam BPUPKI tadi? Nah, yang masuk ke dalam BPUPKI itu tidak hanya orang Indonesia, jadi ada orang Jepangnya juga. Nah, Jenderal Kumakichi Harada atau Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa ini pada tanggal 1 Maret 1945 ini mengumumkan tentang dibentuknya BPUPKI atau BPUPKI itu disahkan, dibentuk, telah diresmikan oleh siapa tadi namanya? Jenderal Jepang. Siapa namanya? Kumakichi Harada. Ya, Kumakichi Harada. Nah, terus kemudian pada tanggal 28 April 1945 diumumkan tentang apa? Tentang pengangkatan anggota BPUPKI. Ayo, siapa yang mau daftar? Ngacung. Siapa tahu nanti kalian terpilih jadi anggota BPUPKI. Nah, tapi kan nggak mungkin orang kalian zaman sekarang kok. Ini lo zaman dulu, ya. Itu. Nah, upacara peresmiannya ini dilaksanakan di gedung Chosan-in. Nah, di mana ini gedung Chosan-in ini? Gedungnya berada di Jakarta, tepatnya di Pejambon. Ya, sekarang namanya Gedung Departemen Luar Negeri. Dulu namanya Chosan-in. Sekarang ganti Gedung Departemen Luar Negeri di Pejambon, Jakarta. Ya, kalau mau lihat ya sana ke Jakarta, beli tiket, langsung berangkat. Tapi sekarang harus rapid test dulu. Nggak bisa nggak rapid test kamu ya. Nah, ketua BPUPKI itu tidak ditunjuk oleh bangsa Indonesia, enggak. Jadi tidak melalui proses pemilu, enggak ada pemilu dulu. Apalagi cap cip cup belalang ucup, oh enggak. Ya. Ini yang nunjuk langsung oleh pihak Jepang. Jadi ketua BPUPKI ini ditunjuk Jepang, yang ditunjuk yang apa ya, yang mendapatkan amanah untuk menjadi ketua itu adalah seorang putra bangsa yang bernama Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Ulangi lagi, siapa? Hah? Siapa? Ayo, lupa. Kamu itu nggak mendengarkan dari tadi kok telinganya kok. Ayo, siapa? Dokter siapa? Dokter Rajiman
Widyo Diningrat ya. Dr. Rajiman Widyo Diningrat itu yang ditunjuk sebagai ketua ya. Kamu itu kalau ada guru menjelaskan itu diingat-ingat ya, jangan menjadi orang pelupa. Masih muda kok pelupa. Ya, ulangi lagi. Siapa tadi ketuanya? Saya hitung 1 sampai 3 nanti bareng-bareng jawabnya. 1, 2, 3. Siapa? Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Itu ya yang diberi amanah. Oleh siapa? Oleh Jepang. Lah, wakilnya siapa? Lah ini wakilnya ini siapa? Pak Yusuf Kalla? Bukan. Kiai Haji Ma'ruf Amin? Bukan ya. Ini orang Jepang yang menjadi wakilnya. Yaitu siapa? Namanya adalah Ichibangase. Namanya. Terus itu saya nggak tahu ini benar atau salah nyebutnya. Pokoknya tulisannya itu kalau tak baca Ichibangase. Itu orang Jepang ini. Pak salah menyebutnya ya maklum, saya kan orang Korea, jadi tidak fasih dalam bahasa Jepang ya. Lah, dan sebagai sekretarisnya siapa? Yang jadi sekretarisnya siapa? Wah, sekretarisnya Bu Siti Mulyani? Bukan, itu loh Menteri Keuangan sembarangan kamu itu. Sekretarisnya yaitu RP Suroso, ya itu sekretarisnya. Jadi ketuanya tadi siapa? Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Terus kemudian wakilnya dari Jepang yaitu namanya adalah siapa tadi? Ichibangase. Terus kemudian yang menjadi sekretarisnya yaitu RP Suroso. Diingat 3 ini ya, 3 ini diingat-ingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kalau lupa ya kamu nanti bahaya. Siapa tahu nanti ini keluar di ujian nasional. Ayo. Nah, terus kemudian anggotanya siapa saja ini? Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4 atau 10, 50, 60? Ayo, berapa jumlahnya? Nah, jadi anggota BPUPKI itu jumlahnya ada 63. Ada 63. Lah, 63 ini dia di situ berasal dari perwakilan masing-masing wilayah se-Indonesia pada waktu itu. Jadi perwakilan dari masing-masing wilayah se-Indonesia pada waktu itu ya, pada waktu itu. Lah siapa tahu kalau kalian tanya-tanyakan ke bapak ibumu, ada mbah-mbah kalian atau buyut-buyut kalian yang menjadi salah satu keturunan dari anggota BPUPKI. Gitu ya. Nah, yang dari 63 itu dia adalah anggota yang mewakili dari masing-masing wilayah seluruh Indonesia. Terus kemudian ditambah 7 lagi orang tanpa hak suara. Jadi dia ngikut-ngikut aja ya. Ngikut-ngikut aja tanpa hak suara. Itu. Nah, berarti kesimpulannya jumlahnya berapa? Ayo dihitung. 63 tambah 7 berapa? Yang bisa nanti dikasih empek-empek sama Bu Dwi. Berapa? 70 ya. Jadi jumlahnya ada 63 anggota perwakilan dari masing-masing wilayah seluruh Indonesia pada waktu itu, dan 7 orang ini adalah anggota yang di situ tanpa hak suara. Artinya dia di situ ketika dia usul suaranya atau usulannya di situ tidak bisa mewakili ya itu. Lah, kemudian setelah terbentuk BPUPKI itu ngapain, Pak? Apakah nyantai-nyantai? Enggak kok nyantai-nyantai beto. Zaman dulu itu tidak ada nyantai-nyantai. Zaman dulu itu masanya fase-fase genting kok. Persiapan untuk memerdekakan Indonesia, zamannya zaman perang kok nyantai-nyantai. Nyantai-nyantai yo kamu akan tergerus oleh alam, terseleksi alam kalian. Ya, nah setelah terbentuk BPUPKI, kemudian segera mengadakan yang namanya apa? Persidangan. Kumpul. Untuk apa? Ya untuk membahas. Kira-kira mau ngapain? Nah yang pertama apa? Masa persidangan pertama BPUPKI itu dimulai pada tanggal 29 Mei. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah. Tahun gajah gitu. Tahun 1945. Tahun gajah ya lahirnya Nabi Muhammad ya. Lah sampai dengan 1 Juni 1945
Itu sidang pertama itu ya. 29 sampai 1 Juni. Ayo berapa hari? 29, 30, 31, 1 Juni. Selama 4 hari ini ya. 4 hari ini sidang pertama ini. Luar biasa ini. Pak, di mana sidangnya ya? Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Terus kemudian yang kedua, pada masa persidangan ini BPUPKI ini membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, kenapa kok dibahas dasar negaranya? Lah penting, kamu buat negara kok nggak ada dasarnya gitu. Lah terus kemudian pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Terus kemudian pendapat tersebut yang pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Lah, apa pendapat yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin atau pemikiran-pemikiran dari Mr. Muhammad Yamin? Jadi Mr. Muhammad Yamin menyatakan bahwa pemikirannya tentang dasar negara Indonesia yang merdeka itu di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei, pemikirannya ini diberi judul Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, 1, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Luar biasa sekali ya. Orang zaman dahulu itu memang ini ya, bukan orang-orang sembarangan. Pemikirannya aja udah luar biasa seperti ini ya. Selanjutnya yaitu yang mendapat kesempatan untuk mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu Mr. Supomo. Nah, beliau menyampaikan pemikirannya ini berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, negara yang akan dibentuk hendaklah negara yang integralistik, yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 1, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Ini yang disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Luar biasa sekali ya. Nah, baru kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 giliran dari Insinyur Soekarno atau kita sering menyebutnya Bung Karno ya. Bung Karno mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pemikirannya ini terdiri atas 5 asas. Nah, 5 asas itu kemudian sama Bung Karno diberi nama Pancasila. Nah, adapun yang pertama pada waktu itu ya, ini pemikiran Bung Karno ya. Pada waktu itu yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Terus yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah kelima tadi itu yang diberi nama Pancasila. Atas usulan siapa? Tentu atas usulan teman-teman Bung Karno yang di situ memiliki keahlian dalam bidang bahasa. Jadi diusulkan diberi nama Pancasila. Ini panca artinya 5, sila butir, berarti 5 butir. Nah, oleh sebab itu ketika tanggal 1 Juni kita sering memperingati atau kita sering mendapat hari libur mungkin ya. Yaitu apa? Di situ diperingati hari lahir Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno mengemukakan pemikirannya yang diberi nama Pancasila. Itu. Nah, terus kemudian masuk ke masa persidangan kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, masa persidangan pertama BPUPKI berakhir
tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses ataupun istirahat, akan berhenti sejenak. Lah, berhenti berapa lama Pak? Ya sekitar 1 bulan lah ya. Akan berhenti atau reses selama 1 bulan kurang lebih. Lah, untuk itu BPUPKI membentuk panitia. Panitia apa? Panitia pilkada Pak? Bukan. Ya. Panitia apa? Panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Sehingga disebut namanya panitia 9. Ya. Jadi supaya pas reses 1 bulan itu tidak mubazir waktunya, tetap ada yang kerja, yaitu siapa? Panitia 9 tadi. Itu panitia 9. Nah, tugasnya apa panitia 9 itu? Tugasnya adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Misalkan kamu hidup pada zaman itu, misalkan kamu ngusul, ya ini ke panitia 9 ini usulnya, ke panitia 9 itu. Nah, terus kemudian panitia 9 ini bekerja dengan sangat-sangat keras sekali, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Nah, rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Diberi nama Piagam Jakarta. Nah, adapun panitia 9 itu siapa saja orangnya? Anggotanya yang pertama 1, Insinyur Soekarno. Beliau sebagai ketuanya. 2, Abdul Qahar Muzakir. 3, Dr. Andes Muhammad Hatta. 4, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, bapaknya Gus Dur ini. Terus 5, Mr. Muhammad Yamin. 6, Haji Agus Salim. 7, Ahmad Subarjo. 8, Abi Kusno Cokro Suryo. 9, AA Maramis. Ini ya, dihafalkan ini ya, 9 orang. Tolong nanti dicatat betul-betul ini, karena ini sering keluar ya. 9. Tak ulangi lagi tadi 1 siapa? Insinyur Soekarno. 2, Abdul Qahar Muzakir. 3, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta ya, Bapak Koperasi itu. 4, Ki Haji Abdul Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. 5, Mr. Muhammad Yamin. 6, Haji Agus Salim. 7, Ahmad Subarjo. Terus yang terakhir, yang ke-8 siapa? Abi Kusno Cokro Suryo. Yang ke-9 yaitu AA Maramis. Itu diingat-ingat. 9. Diberi nama tadi panitia 9. Tugasnya apa ya tadi? Menampung aspirasi itu. Terus kemudian BPUPKI mengadakan sidang kedua. Nah, pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, nah pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, untuk itu dibentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan undang-undang dasar. Nah, kelompok kecil itu terdiri atas yang pertama 1, Mr. Supomo. Beliau di sini sebagai ketua. Ketua apa? Ya, ketua kelompok kecil tadi. Ya, jadi ketua kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo. Terus kemudian anggotanya ada Wongso Negoro, ada Ahmad Subarjo, ada Singgi, ada Haji Agus Salim, ada Sukiman, dan yang terakhir yaitu ada Husein Jayadi Ningrat. Itu. Nah, tugasnya apa ya tadi? Merumuskan rancangan undang-undang dasar. Tuh. Baru kemudian Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan undang-undang dasar. Nah, pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli dilaporkan. Nah, laporannya apa? Laporannya disebutkan 3 hal pokok
yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua apa? Yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Nah, baru kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang. Untuk apa? Untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, hasil kerja panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dilaporkan hasil kerjanya. Nah, laporan diterima pada sidang pleno BPU PKI. Nah, terus kemudian pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan oleh Jepang. Nah, untuk menindaklanjuti hasil kerja BPU PKI, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau kita sering menyebutnya dengan nama PPKI. Itu. Nah, lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi kemarin saya ketika memberi soal, tolong jelaskan apa yang disebut dengan atau pengertian dari Dokuritsu Junbi Inkai. Terus kalian menjawab, Dokuritsu Junbi Inkai itu adalah bahasa Jepang dari PPKI. Ya bukan seperti itu. Kalau itu ya kamu tak suruh translate aja berarti. Ya pengertiannya apa? Ya pengertiannya adalah lembaga yang dibentuk Jepang. Tuh, yang fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itulah PPK ini beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Itu. Terus kemudian untuk ketua PPKI-nya pada tanggal 18 Agustus 1945 menambahkan anggota PPKI 6 orang lagi, sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Itu yang pertama tadi ada 21, terus kemudian ditambahkan lagi 6 orang menjadi 27 orang. Nah, siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam PPKI? Nah, yang pertama untuk PPKI sendiri itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian wakilnya itu di situ yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan penasehatnya Ahmad Subarjo. Itu. Nah, adapun anggotanya siapa saja? Anggotanya ini banyak sekali, ya. Nanti saya bacakan, kamu yang nulis, ya. Jangan cuma mendengarkan, ya percuma nanti nggak paham. Tak bacakan, tulis silakan ya. Ayo siapkan buku, siapkan pulpoinnya. Yang pertama, anggotanya 1, Mr. Supomo. 2, Dr. Rajiman Widyo Diningrat. 3, RP Suroso. 4, Sutarjo. 5, Ki Haji Abdul Wahid Hasim. 6, Ki Bagus Hadi Kusumo. 7, Oto Iskandar Dinata. 8, Suryo Hamijoyo. Terus kemudian 9, Abdul Qadir. 10, Purboyo. 11, Yap Cuan Bing. Terus 12 ada Latu Harhari. 13, Dr. Amir Abdul Abbas. Terus Dr. Amir ada Abdul Abbas. Terus 14 ada Tengku Muhasan. Terus ada Hamdani. Yang ke 16 ada Samraturangi. 17 ada Andi Pangeran. 18 ada I Gusti Ketut Puja. 19 ada Wiranata Kusuma. Terus kemudian
yang ke-20 ada Ki Hajar Dewantoro, yang ke-21 ada Kasman Singodimejo, ke-22 ada Sayuti Melik, 23 ada Iwa Kusuma Sumantri. Itu adalah orang-orang yang ada dalam PPKI. Di situ ada yang jadi ketua, ada wakil, ada penasehat dan anggota. Ya. Ketua Soekarno, wakil Muhatta, penasehatnya Ahmad Subarjo, dan 24 lainnya itu di situ sebagai anggota. Total jumlahnya ada 27 orang. Itu untuk anggota PPKI. Terus kemudian untuk proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan sidang pertama PPKI, maka jawabannya adalah tanggal 18 Agustus 1945. Itu sidang pertamanya. Nah, pada sidang ini PPKI membahas apa? Membahas konstitusi negara Indonesia. Terus kemudian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. Ya, jadi tak ulangi lagi. Tanggal 18 itu yang dibahas, yang pertama satu, membahas konstitusi negara Indonesia. Dua, membahas mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga yaitu membahas mengenai lembaga yang membantu tugas presiden. Itu 3 poin yang dibahas pada rapat tanggal 18 Agustus 1945 atau sidang pertama PPKI. Nah, PPKI ini membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPU PKI. Itu yang dijadikan sumber atau rujukan. Nah, baru kemudian, namun sebelum sidang dimulai ini, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan. Pembahasan apa? Pembahasan untuk mencari penyelesaian masalah kalimat. Jadi di situ ada beberapa kalimat yang di situ kurang bisa mewakili dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada beberapa sebagian dari rakyat Indonesia yang tidak terwakili. Kalimat apa? Yaitu kalimat tentang ketuhanan dengan kewajiban kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di situ ada kata-kata syariat Islam. Nah, hal ini tentu menjadi masalah tersendiri karena kita tahu bersama bahwa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari orang-orang Muslim saja, ya. Ini perlu diketahui lah. Tokoh-tokoh Islam yang membahas itu siapa saja? Yang pertama, satu ada Ki Bagus Hadikusumo. Dua, ada Kasman Singodimejo. Tiga, ada Ki Haji Abdul Wahid Hasim atau bapaknya Gus Dur, ya. Terus kemudian yang keempat ada Tengku Muh Hasan. Ya, 4 orang ini yang membahas. Nah, yang mereka bahas ini, yang mereka perlu bahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain. Jadi ada masukan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Kalimat apa ya? Kalimat tadi itu keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu yang kurang bisa diterima ya oleh beberapa kelompok dari Indonesia bagian timur, ya. Nah, terus kemudian apakah mereka hanya di situ tidak sepakat gitu aja? Enggak. Mereka bahkan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Nah, ini atas dasar berbagai pertimbangan, salah satunya adalah demi keutuhan, maka
kemudian kita ketahui sendiri bahwa untuk sila pertama di situ sudah tidak ada kalimat mengenai menjalankan syariat Islam, itu sudah nggak ada ya. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat apa? Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu yang dihilangkan. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan kesatuan siapa? Ya bangsa Indonesia. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus, nah dari ini kita harus menghargai apa? Menghargai nilai juang para tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat. Jadi mungkin bagi kita yang beragama Islam, tentu kita menginginkan kalimat itu ada ya. Tapi kan demi kepentingan yang lebih besar, maka para tokoh-tokoh agama tersebut merelakan legowo dengan apa ya, kebesaran hati bukan berani, dengan kebesaran hati mau menghilangkan kalimat tersebut. Nah, terus kemudian para tokoh PPKI yang berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme tinggi, mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan negara itu berada di atas dari kepentingan pribadi mereka, kepentingan golongan mereka, ya itu. Ini semua demi keutuhan negara. Tuh. Nah, baru kemudian adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Tentu kalau ini dilakukan dalam rapat yang skalanya lebih besar, tentu di situ pasti akan menimbulkan banyak perdebatan. Nah, makanya cukup dibentuk kelompok kecil, orangnya sedikit, biar cepat selesai. Nah, dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja disidangkan pertama PPKI dibuka. Ya, jadi sidang sebelum dibuka itu ada rapat kecil tadi itu, yang waktunya tidak lama, sebentar saja, yang di situ membahas mengenai apa? Mengenai kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu, yang akhirnya disepakati untuk dihilangkan. Nah, ini jadi kita sebagai anak bangsa seharusnya kita bisa mengambil apa ya, mengambil semangat juangnya, terus kemudian sisi-sisi positif yang ada atau nilai-nilai positif yang ada dalam proses perumusan Pancasila. Kan luar biasa sekali ini. Mungkin kita sebagai orang Islam menginginkan kata-kata itu tetap ada, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, tentu di sini kan menjadi pertimbangan tersendiri. Ya, akhirnya dari beberapa perwakilan dari umat dari tokoh Islam itu bersepakat untuk menghilangkan. Nah, ini patut kita syukuri, karena mungkin kalau itu tidak dihilangkan, mungkin yang terjadi apa? Yang terjadi mungkin Indonesia Timur itu akan mendirikan negara tersendiri, tidak menjadi satu dengan Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi satu kesatuan, dan semoga akan tetap satu ya. NKRI itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar lagi pokoknya ya. NKRI harga mati. Tuh, makanya ya kita semua harus berusaha untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan, semuanya. Nah, kalian yang sebagai pelajar, apa yang perlu kalian yang perlu kalian siapkan untuk masa depan? Ya tentu kalian belajar dengan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika nanti dewasa kalian bisa mengambil tongkat estafet dari orang-orang yang sekarang, atau dari bapak-bapak kita yang sekarang menjabat sebagai pejabat negara. Siapa tahu kan nanti dari kalian misalkan dari Rahmatul Fadilah, mungkin ada Nurul Fadilah, mungkin ada dari Faisal Al-Faruq dan teman-temannya yang lain. Siapa tahu nanti bisa menggantikan Pak Jokowi, nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu nanti ada yang menggantikan bapak-bapak menteri atau ibu menteri ya. Makanya kalian harus semangat belajar terus. Terus kemudian, kita lanjut lagi sekarang. Perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI, di situ yang pertama, pada sidang pertama
Sidang PPKI itu rancangan undang-undang hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Nah, pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta, kelompok yang tadi 4 orang itu. Dilontarkan usulannya tadi. Mereka mengusulkan perubahan apa? Pertama ya, perubahan yang pertama berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini diminta diubah. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama. Ya, dari tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua, bab 2 Undang-Undang Dasar pasal 6 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi awalnya itu di undang-undang itu presiden itu ialah orang Indonesia yang beragama Islam. Awalnya itu kemudian minta diubah menjadi presiden adalah atau ialah orang Indonesia asli. Inilah tujuannya Pak, supaya tidak timbul yang namanya diskriminasi. Ya. Jadi pokoknya semua warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ya siapa tahu nanti siapalah dari kalian yang bisa dapat kesempatan untuk menyalonkan sebagai presiden. Ya kalau nggak presiden lah ya Pak RT lah ya. Jadi RT nggak apa-apa, RT atau RW, lurah atau camat nggak apa-apa. Yang penting kalian ketika mendapat amanah tersebut ya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya kalau saya itu selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Gitu ya. Terus kemudian semua usulan itu diterima peserta sidang. Ya. Jadi semua usulannya dua usulan tadi itu diterima oleh peserta sidang. Lah, semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal ini menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan. Itu padahal zaman dahulu. Itu sudah pemikirannya sampai situ ya. Jadi tentang persatuan dan kesatuan itu betul-betul menjadi hal yang sangat penting dan pokok sekali. Baru kemudian yang selanjutnya yaitu rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya, jadi yang tadinya dasar hukum yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli itu kemudian disempurnakan oleh PPKI kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Lah baru kemudian undang-undang itu kemudian kita mengenalnya dengan nama UUD atau UUD 45. Tuh. Lah, keberadaan UUD 45 ini atau UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun ke-2 nomor 7 tahun 1946 pada halaman 46 sampai 48. Tuh ya, ini luar biasa sekali ya. Tuh, baru kemudian yang perlu kita ketahui juga pada Undang-Undang Dasar 45 atau UUD itu pada pembukaan atau mukadimahnya atau preambul terdiri atas apa? Atas 4 alinea. Ya, pada alinea keempat, ya di alinea keempatnya itu tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Lah bunyinya apa? Ya bunyinya Pancasila itu. Ayo, kita hitung sampai 3, silakan dibaca bareng-bareng ya, dibaca bareng-bareng. 1 2 3. Ayo, Pancasila. Ayo bareng-bareng. Ayo, 1, hitung lagi. 1 2 3. Pancasila. Ya, terus sampai terakhir, sampai sila kelima. Ya, gitu ya. Jadi Pancasila itu di situ dia tertuliskan atau dimasukkan atau tercantum sebagai dasar negara. Itu pada pada alinea keempat ya, pada alinea keempat.
Terus kemudian yang kedua, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab. 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Apa itu Pak? Ya nanti kita pelajari tersendiri ya secara mendalam nanti. Yang penting kalian tahu dulu ya. Terus kemudian penjelasan UUD 1945 ini terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Ya, harapannya ketika kalian sudah tahu seperti ini nanti tahu. Dan nanti ketika mempelajari mengenai apa itu pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 45 itu nanti kalian sudah tahu. Ya, harapannya seperti itu. Ya, ini pesan saya, kalian bisa mengambil apa? Mengambil pelajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam proses atau perjuangan perumusan Pancasila. Ini luar biasa sekali ini. Ini nggak gampang mengumpulkan banyak kepala terus kemudian merumuskan menjadi satu rumusan dan bisa diterima oleh semuanya. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya berarti mereka-mereka yang ikut andil dalam proses perumusan Pancasila itu adalah orang-orang pilihan yang mempunyai jiwa besar, ya, berhati besar, dan tidak mementingkan kelompok pribadi atau keinginan pribadi. Itu ya, harapannya kalian bisa betul-betul mengamalkan dari Pancasila, terus kemudian bisa mengambil nilai-nilai juang perumusan Pancasila. Ya, mungkin dari saya ini dulu. Harapannya nanti kalian bisa belajar dengan video yang saya kirim ini. Ya, dari saya Cuksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.